Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 6. Ya, masih dengan tentang sandang, teknologi sandang atau pakaian ya. Edo sangat senang karena tahu asal pakaiannya. Edo ingin belajar tentang pakaian profesi. Ikutlah bagi kegiatan Edo dan teman-temannya. Ayo membaca. Pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti ini. Akil mau membaca? Silakan, satu paragraf saja. Yang ini ya. Ibu dibantu sama anak ibu ya. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Oke, terima kasih. Walaupun suaranya nggak terlalu nyaring ya. Oke, pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Ingat ya, bajunya dokter warnanya apa? Putih. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Warna seragam polisi warna coklat. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Biasanya pakaian mereka berwarna hitam. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat, jadi hanya pada saat mereka bekerja saja. Jika tidak bekerja, maka tidak menggunakan pakaian profesi. Wow, ini ya. Tuh, ada apa ini? Ada dokter, Ini dokter, yang ini kayaknya perawat ya. Gitu ya. susternya, Suster. Ini sepertinya pramugari. Ini pilot. polisi, Dan ini anak anak sekolah, seragam sekolah ya. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Nah, amatilah teks pakaian profesi. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa saja yang diceritakan teks tentang pakaian profesi? Ya. Apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Tidak. Mengapa? Ya, mari kita lihat tadi di sini. Ya. Nah, pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini ya. Tidak. Jadi pakaian di sini sih tidak dijelaskan. Mungkin ini pada zaman dahulu itu tidak ada profesi seperti sekarang atau belum ada ya nak ya. Nah, jadi dulu tidak ada orang yang mengenakan pakaian profesi karena tidak ada atau belum ada profesi seperti sekarang ini. Nah, pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan? Akil mau apa? pergi sekolah, Enggak, yang suatu saat nanti. Pakaian apa? Mau jadi apa? Profesor. Jadi pakai jas laboratorium. Biasanya pakai jas laboratorium mirip seperti ini ya, putih biasanya kalau profesor gitu ya. Amin. Profesor itu harus pintar, kuliahnya harus tinggi ya, nak ya. bisa buat robot. Mau bikin robot, jadi profesor dalam bidang robot. Amin, amin. Selanjutnya, mengapa? Karena ingin membuat robot, gitu ya Kia. Oke. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Kelebihannya apa? Terlihat bagus ya. Ya, tidak bagus. Terlihat bagus, rapi, begitu ya. Nah, kekurangannya hanya bisa digunakan pada saat kita
kerja. Nah, apalagi kalau pakaiannya si Akil tuh putih, nanti kalau mau jadi profesor ceritanya nih. Yang ada di laboratorium biasanya menggunakan baju putih. Jadi kalau sedikit saja kotor maka akan kelihatan. Biasanya seperti itu. Apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi? Tuliskan pertanyaanmu. Misalnya dibuat di mana, bahannya apa, itu bisa, ya. Selanjutnya, ayo bercerita. Amati kembali teks pakaian profesi. Berceritalah kepada temanmu tentang pakaian profesi. Berceritalah secara bergantian. Oke. Ayo berlatih. Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter. Dayu ingin menjadi pilot. Lani ingin menjadi perawat. Edo ingin menjadi polisi. Siti ingin menjadi perancang busana. Beni ingin menjadi penyiar televisi. Wow, ini ya. Ini Udin dokter. Terus Dayu ini pilot. Oh, pilot perempuan ya, keren. Terus Lani perawat. Terus Edo, ini Edonya polisi. Sitinya perancang busana. Beni, ganteng banget ya. Beni pakai jas. Ini dia penyiar televisi. Amin, semua cita-citanya anak-anak Bunda, ya, murid-murid Bunda ini bisa tercapai. Amin. Makanya belajarnya dengan rajin, nak, ya, jangan malas-malas. Tapi aku sering masak, enak masakannya. Bisa juga jadi koki, mungkin ya, mau jadi koki. Amatilah gambar Edo dan teman-temannya. Jawablah pertanyaan berikut. Siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Tadi semuanya ya. Udin, Dayu, Lani, Beni, Siti, dan Edo. Apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Tidak semua pekerjaannya, sayangnya. Hanya pekerjaan yang sifatnya profesional. Makanya dibilang pakaian profesi, karena dia pekerjaannya profesional, harus mengikuti sekolah tertentu, ya, atau akademi tertentu. Nah, jadi tidak semua. Jadi misalnya pedagang tidak ada baju khusus profesi pedagang, tidak ada, harus pakai jas gitu kan, enggak. Terus misalnya pakaiannya selain pedagang itu ada misalnya nelayan, tidak ada bajunya yang harus pakai seragam, itu tidak ada. Gitu ya, nak, ya. Jadi tidak semua pekerjaan, hanya pekerjaan yang profesional saja atau yang punya keahlian khusus saja, gitu. Selanjutnya, bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita denganmu? Jelaskan. Apakah kalian akan memusuhinya walaupun karena cita-citanya berbeda? Tentu tidak, ya. Kita tetap berteman dengan baik. Karena tadi ya, setiap orang mempunyai profesi yang berbeda. Kalau profesi yang berbeda itu kita tetap saling membutuhkan, ya. Jadi kita harus bersikap dengan baik, karena ya, berteman dengan baik, karena setiap profesi atau setiap cita-cita, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda dan saling membutuhkan satu sama lain. Ayo mencoba. Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak dapat membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Jawabannya tentu pasti berbeda, karena dari keluarga yang berbeda, pendidikannya berbeda, budaya dari suatu keluarga berbeda, maka akan berbeda pula, ya. Walaupun dari ras yang sama atau dari suku yang sama, itu tetap berbeda jika cara mendidik orang tuanya juga berbeda, ya. Tanyalah teman-temanmu apa cita-citanya. Tanyakan kepada teman laki-laki dan perempuan. Tuliskan hasil temuanmu pada bagian berikut. Tetap bersatu dalam perbedaan. Cita-cita teman laki-laki, misalnya ada yang pilot, ada yang polisi,
ada yang dokter, kalau perempuan misalnya ada yang polisi wanita, ada yang pilot, ada yang pramugari, ada yang guru, misalnya seperti itu. Persamaan, oh ada yang sama-sama ingin jadi polisi. Perbedaan, yang laki-laki tidak ada yang tidak ada yang ingin menjadi guru, misalnya seperti itu ya. Nah, perbuatan yang harus dihindari ya, berteman hanya dengan yang bercita-cita sama, itu yang harus dihindari. Perbuatan yang harus dilakukan menghargai teman yang berbeda cita-cita, ya begitu ya. Selanjutnya, ayo menulis. Kamu sudah menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman. Ceritakan maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis. Apa akibat jika perbuatan itu tidak kamu lakukan? Apa akibat jika perbuatan itu kamu lakukan? Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau kita itu tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda cita-cita. Misalnya kita tidak mau berteman dengan orang yang berbeda cita-cita, itu tidak baik. Nah ya, jadi kita harus tetap menghargai teman kita yang berbeda cita-cita, yang berbeda hobi ya, yang berbeda suku. Kita harus berteman dengan baik karena supaya rukun hidup kita, supaya rukun, damai, aman, tentram, sejahtera, tidak ada pertengkaran ya, tidak ada perkelahian gitu. Jadi damai terus. Dan kita itu tidak bisa hidup sendiri. Diingat ya, manusia itu adalah makhluk sosial, bukan individual ya. Jadi kita tetap harus ada orang lain di sekitar kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ayo mencoba. Kamu sudah mempelajari bermacam-macam motif pada kain. Motif-motif itu berbentuk bangun datar. Masih ingatkah kamu dengan karton bentuk bangun datarmu? Ayo kita berkreasi kembali dengan karton berbentuk bangun datar. Buatlah bentuk yang berbeda dari yang pernah kamu buat. Lakukan sesuai langkah-langkah pada kegiatan sebelumnya. Apakah bentuk bangun datar yang kamu buat memiliki simetri putar? Lakukanlah percobaan dengan gembira. Nah, ini pada pembelajaran 5 tadi sudah ya, Nak ya. Nah, ini mereka jadi bikin ini bangun datarnya, terus mereka kasih bingkai dulu, mereka putar-putar. Nah, catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang jika memiliki simetri putar dan tanda silang jika tidak. Tuliskan banyak simetri putar jika ada. Nah, tadi coba nanti bisa untuk membuktikannya bisa digambar layang-layang mungkin ya, belah ketupat, jajar genjang, lingkaran, mungkin bentuk sembarang, persegi panjang. Nanti dicek berapa simetri putar, memiliki simetri putar apa tidak, dan dicek lagi banyaknya berapa. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu untuk pembelajaran 6-nya. Kita akan belajar ketemu lagi ya di tema 7 di subtema 3 ya, karena tema setiap subtema itu sampai pembelajaran 6 saja, Nak ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.